Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita, amin. Ia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Selasa 25 Januari tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita sepanjang malam dalam istirahat kita, maka sepanjang hari ini Dia juga pasti akan menolong dan memberkati hidup kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-17, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Baiklah, judul perenungan kita hari ini, Mengejar Perkenanan Tuhan. Baiklah, sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ada peribahasa yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini menggambarkan bahwa seorang anak tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya. Namun pengecualian bisa terjadi. Ada orang yang sangat berhasil justru ketika ia menjadi buah yang jatuh amat jauh dari pohonnya. Artinya, hidupnya berbeda dari kehidupan orang tuanya. Raja Yosafat menjadi Raja Yehuda menggantikan Asa ayahnya yang wafat akibat sakit parah yang mendera. Raja Yosafat menjadi Raja Yehuda menggantikan Asa ayahnya yang wafat akibat sakit parah yang mendera kakinya. Yosafat hidup dalam perkenanan Tuhan karena ia tidak mempersekutukan Tuhan dengan ilah manapun di Israel. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan. Sementara ayahnya, Raja Asa, bersekutu dengan Aram yang dibenci oleh Tuhan. Yosafat juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Ia mengutus beberapa pembesar, orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyatnya agar hidup takut akan Tuhan. Yosafat melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. Sebagai pemimpin bangsa, ia mengelola negaranya dengan begitu baik. Ia membangun sistem pertahanan dan mengorganisir tentaranya demi keamanan negara dan rakyat. Ia juga tahu batas-batas kewenangannya. Karena itu, ia mendelegasikan tugas mengajarkan hukum Tuhan kepada orang yang tepat untuk itu. Dan Tuhan memberkati upaya Yosafat dengan menaruh rasa takut pada Yehuda di dalam hati negara, tetangga dan musuhnya. Bahkan orang Filistin dan orang Arab pun menyerahkan upeti kepada dia. Serentetan kisah raja-raja Yehuda cukup menyesakkan karena kejatuhan yang terjadi berulang-ulang. Walaupun beberapa di antaranya memulai hidup dan pemerintahan mereka dengan baik, namun kisah Yosafat bagai memberi angin yang sangat segar. Dari Yosafat kita melihat bahwa orang yang hidup bagi Tuhan serta yang mengutamakan Tuhan dalam seluruh karyanya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Namun kesetiaan kita kepada Tuhan hendaknya bukan semata-mata demi berkat, melainkan karena sungguh mengasihi Dia. Kejarlah perkenanannya, bukan sekedar berkatnya. Sebab jika kita telah menemukan perkenanannya, berkatnya akan mengalir lebih deras dari yang kita harap-harapkan setiap waktu. Amin. Marilah kita belajar seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika dia hidup berkenan kepada Tuhan dan terus mencari perkenanan Tuhan, maka lihat apa yang dikerjakan Tuhan atas seluruh orang-orang Israel di Yehuda, termasuk atas hidup Yosafat secara pribadi. Bukankah Tuhan memberkati mereka dengan begitu melimpah? Demikian pula dengan kita. Kalau Allahnya Yosafat memberkati Yosafat dan Yehuda karena perkenanan Tuhan yang ditemukannya, demikian pula dengan kita. Dia akan memberkati hidup kita saat kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus mencari dan menemukan perkenanan Tuhan, melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lihatlah, kekuatan Allah ada padamu, perlindungannya ada padamu. Bahkan justru berkat-berkat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, itu pula lah yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang hidup dalam perkenanannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan karena firman Tuhan ini telah datang kepada kita, dan hendaklah kita belajar di dalamnya. Dan jadilah menjadi orang-orang yang menemukan perkenanan Tuhan dan akan menemukan berkat-berkat Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.